Kali ini kita akan membahas materi tentang mandala art sebagai terapi dan relaksasi. Langsung aja yuk kita mulai. Mandala art untuk terapi dan relaksasi. Anak-anak senang mengkreasikan seni, melakukannya secara intuitif, berimajinasi dengan media apapun. Berbeda dengan kita orang dewasa, kita sangat peduli dengan hasilnya, berekspektasi, dan jika gagal kita akan kecewa. Seharusnya seni bisa menjadi sumber kegembiraan. Kalian hanya perlu menjadi anak kecil lagi, cukup dalam pikiranmu dan untuk sejenak saja. Kalian dapat menggunakan seni mandala sebagai terapi yang sangat efektif. Apa itu terapi seni? Terapi seni adalah metode ekspresi kreatif yang digunakan sebagai teknik terapi. Ia tidak menyoroti analisis emosi, tapi lebih pada meluangkan waktu sendiri untuk melakukan hal-hal kreatif dan menenangkan. Terapi seni yang paling populer saat ini adalah menggambar dan mewarnai mandala. Pola geometris rumit di seputar lingkaran. Mandala memiliki sejarah panjang dalam Hinduisme dan Buddhisme, tetapi dapat digambar tanpa konotasi spiritual. Pada dasarnya, terapi seni bersandar pada aktivitas kreatif atau artistik yang dapat kalian tekuni tanpa tekanan dan penilaian. Kalian menggambar atau sekedar mewarnai seperti anak-anak, lebih berfokus pada proses daripada tujuan. Mandala art sebagai terapi dan relaksasi. Mandala adalah kegiatan seni estetika yang mempengaruhi psikis seseorang. Mandala disebut sebagai a path of transformation, di mana kalian menempatkan pikiran ke dalam sebuah gambar. Ketika kalian menggambar mandala, pikiran akan terbuka. Lalu akan bisa mendengar suara dari dalam diri sendiri yang mengatakan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu bagaimana caranya melakukan itu, lakukanlah. Dan itu yang membuatnya mudah. Ikuti alurnya. Itulah jalan pertama untuk membuat mandala. Seluruh elemen masuk ke dalam sebuah mandala. Dinamika semesta yang berulang, dan itulah mengapa mandala berbentuk lingkaran. Setiap sudut dari mandala menunjukkan waktu pagi, siang, hingga tengah malam. Titik tengah mandala menunjukkan kepribadian atau kondisi yang sedang dialami dari seseorang. Titik tengah juga menentukan segalanya, sebuah keseimbangan, serta banyak lagi filosofis lainnya. Jadi, ketika kalian menggambar mandala, secara otomatis kalian telah menempatkan diri sendiri ke dalam mandala itu. Itulah mengapa mandala disebut sebagai ungkapan ekspresi, refleksi dari kondisi psikologis. Bagaimana terapi seni dapat membantu? Tidak ada bimbingan di sini. Jadi, kalian tidak benar-benar menyelesaikan masalah dengan cara ini. Terapi sesungguhnya adalah proses dan bukan sekedar aktivitas yang menyenangkan untuk sesaat. Perlu diingat bahwa ini lebih merupakan teknik relaksasi daripada terapi. Untuk memahaminya, kalian perlu mengubah dulu pandangan tentang seni. Singkirkan pikiran yang membelenggu dan mencegah memegang pensil. Kecakapan dalam suatu hal itu penting saat kalian berkompetisi dengan yang lain. Malah, kompetisi inilah yang mengartikan apa itu bagus dan jelek. Kalian bisa menggambar untuk bergembira saja, bukan untuk membuktikan kemampuan. Menggambar itu menyenangkan terlepas dari tingkat keterampilan, selama kalian tidak memprioritaskan hasil akhir yang menakjubkan. Kalian perlu menyingkirkan beberapa hal yang membuat menggambar begitu membebani. Salah satunya yaitu pengamat atau penilai. Kalian tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan mereka. Kalian dapat kembali ke masa sebelum menjadikan ekspektasi orang lain sebagai ekspektasi kalian. Ketika kalian dapat mengabaikan suara kritik di benak, kalian akan bisa mendengar penilaian batin sendiri. Kalian pun bisa berpikir, saya suka ini, tanpa buru-buru menambahkan, tapi ini kurang bagus. Dan semakin kalian mendengarkannya, suara itu pun semakin keras, semakin kuat untuk mengalahkan penilaian kritik diri yang terlampau pedas. Ini sangat berguna bagi kaum perfeksionis yang biasa mengerahkan 100% dalam semua hal. Mempraktikkan cara berpikir yang sehat ini dalam dunia nyata akan menjadi alamiah seiring waktu. Fokus pada tugas sederhana dan berulang, seperti menggambar mandala dan mewarnai pola yang rumit, dapat berfungsi seperti meditasi kesadaran. Kalian dapat mengesampingkan semua pikiran yang menghantuimu sepanjang hari. Kesimpulan, menikmati suatu kegiatan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita.
Di usia dewasa ini, kita punya begitu banyak keinginan. Hari-hari kita dipenuhi dengan aktivitas yang harus kita lakukan. Tetapi kita tidak merasa senang. Dan tanpa sukacita, batin kita pun akan perlahan layu seperti bunga tanpa sinar mentari. Tetapi kita sering melupakannya. Depresi yang marak terjadi di usia dewasa ini menunjukkan bahwa itu tidak benar. Media mengajari kita untuk tidak pernah puas, terus meraih lebih banyak lagi. Kita tidak benar-benar tahu batas kita dan kita begitu mudah melanggarnya. Kita akan tersadar bahwa hidup bukan hanya soal memperebutkan sesuatu dan bahwa ada saat-saat indah yang layak dijalani. Berkreasi seni untuk bergembira adalah kegiatan yang sangat baik. Selain itu, memanjakan diri dalam kegiatan seni sederhana seperti dilakukan anak-anak hanya untuk bergembira bisa membebaskan dan baik untuk kesehatan mental kita. Sekian materi tentang mandala art sebagai terapi dan relaksasi kali ini. Nantikan materi selanjutnya. Dan jika ada kritik, saran, masukan, koreksi, atau ada yang kurang dimengerti, bisa disampaikan dan ditanyakan di Instagram @mandala_art_Indonesia. Terima kasih banyak.